Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang trigonometri analitika ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk khusus trigonometri, yaitu bentuk A sin X plus minus B cos X dan A cos X plus minus B sin X. Nah, jadi sebenarnya kedua bentuk ini sama aja ya, tapi nantinya kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk tunggal. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ada dua suku ya. Jadi nanti kita ubah ke bentuk tunggalnya. Oke, kita langsung simak materinya. Nah, jadi kita perhatikan dulu bentuk trigonometri berikut ya. Jadi untuk persamaan pertama itu sin X ditambah cos X itu sama dengan akar 2 sin X ditambah 45 derajat. Dan persamaan kedua itu adalah sin X ditambah cos X sama dengan akar 2 cos X dikurangi 45 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini sin X ditambah cos X bisa diubah menjadi dua bentuk ya. Jadi akar 2 sin X tambah 45 dan akar 2 cos X dikurangi 45. Nah, jadi untuk membuktikan pernyataan ini, persamaan ini ya. Jadi kita coba buktikan untuk persamaan 2 ya. Nanti persamaan 1 kalian bisa coba sendiri ya. Oke, kita coba buktikan persamaan 2. Nah, ini ada ruas kiri, ruas kanan. Kita coba buktikan dari ruas kiri ke kanan dan kanan ke kiri nantinya. Oke, bukti dari ruas kiri ke kanan. Jadi sin X ditambah cos X. Nah, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, maka kita bisa gunakan jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi karena ini ada sin X tambah cos X, tidak sama ya. Kalau yang kita pelajari di sebelumnya itu kan sin ditambah sin gitu ya. Sin A tambah sin A, sin A tambah sin B, sin A dikurangi sin B, cos A tambah cos B, cos A dikurangi cos B. Kalau ini kan beda ya, sin X ditambah cos X. Nah, sekarang kita coba samakan. Ini cos X-nya kita ubah dengan menggunakan sudut berelasi, yaitu sin 90 derajat dikurangi X. Ya. Nah, maka ini udah sama ya, sin X ditambah sin 90 derajat dikurangi X. Kita gunakan sin A tambah sin B itu sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A dikurangi B. Jadi A-nya adalah X, B-nya adalah 90 derajat dikurangi X ya. Sehingga ini akan menjadi 2 sin setengah X, karena ini adalah A-nya, ditambah B-nya adalah 90 derajat dikurangi X, cos setengah A, X-nya ini, dikurangi B-nya adalah 90 derajat dikurangi X. Jangan lupa ini pakai tanda kurung dulu ya, karena di depannya adalah tanda negatif. Nah, oke, jadi ini sama dengan ini X dikurangi X jadi 0 ya, berarti tinggal 90 derajat. Lalu X ini kita keluarkan dari tanda kurungnya, ini negatif dikali 90 derajat, negatif 90 derajat, negatif kali negatif X akan menjadi positif X, seperti itu. Nah, ini akan menjadi 90 derajat dibagi 2 jadi 45, cos setengah. Ini X tambah X, 2X dikurangi 90 derajat. Lalu, nah ini 2X dikurangi 90 derajat, kita bisa sederhanakan, kita bagi 2. Jadi, ini hasilnya adalah cos X dikurangi 45. Jadi, 2X dibagi 2 adalah X, negatif 90 bagi 2 adalah negatif 45. Nah, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa kalikan nih, 2 dikali setengah akar 2-nya. Jadi sama dengan akar 2 cos X dikurangi 45 derajat. Jadi terbukti ya. Jadi ruas kiri ke kanan itu hasilnya sama, akar 2 cos X dikurangi 45. Nah, sekarang kita buktikan dari ruas kanan ke kiri. Nah, jadi akar 2 cos X dikurangi 45. Jadi ini kita bisa gunakan selisih dua sudut kosinus, yaitu cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, jadi akar 2 buka kurung cos X dikurangi 45 kita jabarkan seperti ini dengan menggunakan selisih dua sudut kosinus. Jadi cos X cos 45 ditambah sin X sin 45 seperti itu. Jadi ini sama dengan akar 2 cos X. Cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah sin X sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kita kalikan akar 2 dikali cos X dikali setengah akar 2. Nah, ditambah akar 2 dikali sin X dikali setengah akar 2. Jadi seperti ini ya. Jadi akar 2 kali akar 2 ya jadi 2. Akarnya hilang ya. 2 dikali setengah, nah jadi 1. Jadi tinggal cos X. Nah, sama ini di 1 dikali sin X, jadi sin X. Jadi tinggal cos X ditambah sin X. Nah, atau ini sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, ini karena penjumlahan bersifat komutatif seperti itu. Nah, jadi terbukti ya, pembuktian dari ruas kanan ke kiri itu juga sama. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk tunggalnya ya. Oke.
Misalkan saya ambil dulu ini A sin X ditambah B cos X. Nah, kita akan mengubah ke bentuk R sin X ditambah alfa. Nah, jadi ini sama dengan R sin X tambah alfa. Jadi sin X ditambah alfa kita gunakan jumlah dua sudut sinus, yaitu sin X cos alfa ditambah cos X sin alfa dikalikan dengan R. Nah, kita kalikan. Jadi ini sama dengan R sin X cos alfa ditambah R cos X sin alfa. Seperti itu. Nah, ini yang tidak ada variabel X-nya, kita dekatkan. Berarti cos alfa ini kita dekatkan dengan R. Lalu sin alfa yang ini kita dekatkan dengan R. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi R cos alfa itu adalah koefisien dari sin X ya. R sin alfa adalah koefisien dari cos X. Seperti itu. Nah, kita bisa samakan antara ruas kiri sama ruas kanan. Di ruas kiri ini kita lihat di sini koefisien dari sin X itu adalah A. Nah, berarti A itu sama dengan R cos alfa, ya kan? Nah, di ruas kiri koefisien dari cos X itu adalah B. Di ruas kanan koefisien dari cos X itu adalah R sin alfa. Jadi B itu sama dengan R sin alfa. Nah, sekarang kita bisa tentukan bentuk R ini seperti apa rumusnya. Oke, jadi ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan R cos alfa kuadrat ditambah R sin alfa kuadrat ya. Karena A itu adalah R cos alfa, B adalah R sin alfa. Oke, jadi ini sama dengan R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita coba keluarkan R kuadratnya. Jadi buka kurung, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, ingat ini identitas trigonometri. Jadi hasilnya adalah 1. Ya. Jadi 1 dikali R kuadrat, R kuadrat gitu. Jadi kita dapatkan R itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana R ini lebih besar dari 0 ya. Jadi maksudnya gini, R-nya itu bukan 0 ya. Kalau R-nya 0, maka di ruas kanan ini jadi 0 ya. Sedangkan ini kita harus membuatnya ke dalam bentuk umum dulu ya. Jadi hasilnya belum tentu 0. Bisa jadi bentuk yang lain. Bentuknya yaitu R sin X tambah alfa gitu. Jadi R-nya disyaratkan bukan 0. Lalu R-nya disyaratkan positif lebih dari 0. Dan bukan negatif. Karena kalau positif itu tanda positif R-nya ini tidak merubah tanda yang di dalam tanda kurung ini. Jadi tidak merubah rumusnya. Nah, jadi tidak merubah hasil antara kiri dan kanannya. Jadi tetap sama gitu ya. Oke. Nah, itu maksudnya. Jadi R-nya lebih besar dari 0 gitu. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai alfa dengan membandingkan A dan B-nya ini. Jadi ini B per A itu sama dengan R sin alfa dibagi R cos alfa. Nah, R-nya kita bisa coret, berarti tinggal B per A sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Jadi sin alfa bagi cos alfa itu adalah tan alfa sama dengan B per A. Atau nantinya kita bisa cari alfa ini sama dengan arcus tan B per A. Nah, ini maksudnya, ini sama aja ya dengan yang sudah kita pelajari yaitu persamaan trigonometri. Jadi kita cari alfanya itu. Jadi tan sudut berapa yang hasilnya B per A. Nah, atau ini sekalian saya kenalkan, ini arcus namanya. Arcus tan B per A. Jadi maksudnya sama, kita akan mencari tan sudut berapa yang hasilnya adalah B per A. Nah, nanti saya jelaskan melalui contoh lagi ya. Oke. Letak alfa pada kuadran itu tergantung letak titik A, B-nya. Jadi nanti A, B kita bisa tentukan berapa. Nah, nanti A, B itu terletak di kuadran berapa nantinya. Nah, itu akan menentukan letak alfanya juga gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan kalau A-nya lebih dari 0 dan B lebih dari 0 ya. Jadi ini jelas ya. Jadi A-nya bukan 0 dan B-nya bukan 0 dan B-nya itu positif ya. Jadi maksudnya sama seperti tadi. Kalau A-nya 0 berarti tinggal B cos X. Nah, itu udah jadi bentuk tunggal, tidak perlu kita ubah lagi ya kan. Kalau B-nya 0 berarti tinggal A sin X. Nah, udah jadi bentuk tunggal juga. Kalau A-nya negatif, nah ini nanti merubah hasilnya gitu. Nah, sekarang ini udah disyaratkan bahwa A dan B-nya itu lebih dari 0. Positif ya. Nah, maka A sin X plus minus B cos X itu sama dengan R sin X plus minus alfa. Oke. Nah, jadi nanti kalian bisa gunakan nih. Ada dua rumus berarti di sini. A sin X ditambah B cos X atau A sin X dikurangi B cos X. Nah, sama dengan R sin X ditambah alfa atau R sin X dikurangi alfa. Nah, nantinya di pembahasan contoh saya hanya menggunakan yang positifnya aja. Jadi A sin X ditambah B cos X sama dengan R sin X ditambah alfa ya. Nah, itu supaya lebih mudah aja untuk diingat ya. Tapi tidak salah ya hasilnya nantinya.
Oke, jadi R-nya sama seperti tadi. Jadi R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. R-nya lebih besar dari 0. Alfa itu adalah arkes tan B per A. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk tunggal dari A cos X plus minus B sin X. Nah, kita akan mengubah bentuknya menjadi R cos X dikurangi alfa. Ya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, cos X dikurangi alfa, maka kita gunakan selisih dua sudut kosinus, yaitu cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Nah, kita kalikan dengan R, maka menjadi R cos X cos alfa ditambah R sin X sin alfa. Nah, kita dekatkan yang tidak ada variabel X-nya. Jadi ini seperti ini, R cos alfa cos X ditambah R sin alfa sin X. Nah, jadi kita peroleh koefisien dari cos X itu adalah R cos alfa, koefisien dari sin X itu adalah R sin alfa. Nah, jadi ini sama ya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi A itu adalah R cos alfa dan B itu sama dengan R sin alfa. Nah, sama. Jadi nanti R-nya juga sama nanti ya. Oke, begitu juga nanti nilai alfa juga sama nantinya. Jadi rumusnya sama ya, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan alfa itu sama dengan arkes tan B per A. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah letaknya. Nah, jadi kalau kita mengubah ke bentuk R cos X dikurangi alfa, maka nanti A itu adalah koefisien dari cos X. Nah, B itu adalah koefisien dari sin X. Nah, tapi sebelumnya kalau kita mengubah ke dalam bentuk R sin X ditambah alfa, koefisien dari sin X itu adalah A. Nah, koefisien dari cosec itu adalah B. Nah, jadi yang diperhatikan itu adalah letaknya. Mana A dan B-nya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, cukup gampang diingat. Kalau bentuknya kita mau ubah ke jadi R cos X dikurangi alfa, perhatikan. Ini kan di depannya A cos X ya. Nah, berarti koefisien dari cos X itu adalah A gitu. Nah, koefisien dari sin X adalah B-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi juga sama dengan rumus sebelumnya ya. Oke. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0, maka A cos X plus minus B sin X itu sama dengan R cos X dikurangi atau dijumlahkan alfa. Nah, R-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, R-nya lebih besar dari 0, dan alfa itu adalah arkes tan B per A. Oke, nanti di pembahasan contoh saya hanya menggunakan A cos X ditambah B sin X sama dengan R cos X dikurangi alfa. Nah, kira-kira sama bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi saya gunakan yang positifnya aja. Oke. Oke, kita langsung ke contohnya supaya lebih jelas penggunaan rumus ini. Nah, nyatakan 3 sin A ditambah 4 cos A ke bentuk berikut. Nah, jadi pertama diubah ke dalam bentuk R sin A tambah alfa dan R cos A dikurangi alfa. Itu yang keduanya. Kita bahas untuk yang pertama. Nah, jadi karena mau diubah ke bentuk R sin A tambah alfa, kita gunakan rumus ini. A sin X tambah B cos X sama dengan R sin X tambah alfa. Jadi koefisien dari sin X itu adalah A-nya, berarti A-nya itu adalah 3. Dan B adalah koefisien dari cos X atau koefisien dari cos A adalah 4. Gitu. Nah, jadi 3,4 ini berada di kuadran 1. Jelas ya? 3,4 itu sama-sama di sumbu X positif dan Y positif. Nah, jadi berada di kuadran 1. Jadi alfanya itu pastilah berada di kuadran 1. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tentukan R-nya itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 16. Jadi akar 25. Jadi R-nya sama dengan 5 ya. Jadi kita ambil yang positifnya. Jadi akar 25 kan bisa plus minus 5 ya. Nah, kita ambil yang positif yaitu R sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nilai tan alfanya sama dengan B per A. Oke, berarti tan alfa sama dengan 4 per 3. Nah, jadi alfa itu sama dengan arkes tan 4 per 3. Jadi ini maksudnya sama, kita akan mencari nilai sudut. Kalau tan sudut berapa yang hasilnya 4 per 3 gitu. Jadi ditulis arkes tan 4 per 3. Nah, karena 4 per 3 ini bukan nilai dari sudut istimewa, maka kita perlu bantuan dari kalkulator ya. Nah, di kalkulator kalian bisa buka kalkulatornya ya. Nah, misalkan kita coba dulu ya. Kita ketahui bahwa tan 45 derajat itu adalah 1 ya. Nah, di kalkulator kalian cari ya, seperti di kalkulator saya ini itu ada simbol tan pangkat negatif 1. Nah, itu maksudnya arkes tan. Kalau cos pangkat negatif 1 berarti arkes cos. Nah, sin pangkat negatif 1 itu maksudnya arkes sin. Nah, berarti kita coba ya.
arkes tan, berarti tan pangkat negatif 1 kita tekan ya. Arkes tan 1. Nah, itu hasilnya adalah 45 derajat. Nah, itu benar ya. Nah, sekarang kita cari, tekan lagi, kita tombol arkes tan-nya. Jadi tan pangkat negatif 1 kita tekan lagi, maka kita dapatkan arkes tan 4/3, 4 dibagi 3 itu adalah hasilnya 53,13 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bentuk dari 3 sin A tambah 4 cos A itu sama dengan R sin A tambah alfa. R-nya adalah 5, alfanya adalah 53,13 derajat. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke yang B-nya. Nah, oke. Jadi ubah ke bentuk R cos A dikurangi alfa. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Maka koefisien dari cos X itu adalah A. Nah, berarti A-nya adalah 4, ya kan? B-nya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Cukup gampang diingat ya. Kalau kita mau ubah ke bentuk cos, maka koefisien dari cos A ini atau koefisien dari cos X-nya adalah A-nya gitu. Nah, yang selanjutnya berarti B-nya gitu. Nah, oke. Jadi 4/3 itu berada di kuadran 1 ya. Oke, jadi kita tentukan R-nya berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar dari 16 tambah 9, jadi akar 25. Nah, ini sama ya, R-nya sama dengan 5. Oke, sekarang kita tentukan tan alfanya, jadi B per A. Nah, tan alfa sama dengan 3/4. Nah, jadi alfa itu sama dengan arkes tan 3/4. Nah, ini sama, bukan nilai dari sudut istimewa juga. Kita cari di kalkulator, tekan tan pangkat negatif 1 atau arkes tan ya, maka hasilnya adalah 36,87 derajat. Oke. Nah, berarti bentuk 3 sin A tambah 4 cos A itu sama dengan R cos A dikurangi alfa, berarti R-nya adalah 5, cos A dikurangi 36,87 derajat. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke. Nah, contoh kedua, buktikan bahwa negatif cos X dikurangi sin X itu sama dengan akar 2 cos X dikurangi 225 derajat. Nah, ini berarti diubah ke bentuk R cos dikurangi alfa ya. Nah, oke. Jadi negatif cos X dikurangi sin X, kita ubah ke bentuk R cos X dikurangi alfa. Berarti koefisien dari cos X itu adalah A. Nah, A-nya berapa? Negatif 1, yang ini ya. B-nya berapa? Negatif 1. Nah, gitu. Nah, jadi negatif 1 ini, nah ini kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini berada di kuadran ketiga, ya kan? Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, berada di kuadran ketiga. Jadi nanti alfanya itu berada di kuadran ketiga, ya. Oke. Nah, kita tentukan R-nya berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari negatif 1 dikuadratkan tambah akar negatif 1 dikuadratkan. Jadi akar 1 tambah 1 jadi akar 2. Oke. Sekarang kita tentukan tan alfanya. Jadi B per A. Jadi min 1 bagi min 1. Jadi tan alfa adalah 1. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa gunakan rumus ini ya, persamaan trigonometri ya. Jadi tan alfa sama dengan tan 45 derajat, ya kan? Jadi alfa sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180. Ya, kalau hasil ini adalah hasil dari sudut istimewa, nah itu gampang ya. Jadi kita tak perlu gunakan kalkulator lagi. Jadi alfa sama dengan 45 derajat tambah K kali 180. Jadi kalau K-nya 0 berarti 45 derajat. Ini di kuadran 1, tidak memenuhi ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, berarti ini 1 dikali 180 tambah 45, jadi 225. Nah, ini di kuadran 3. Nah, ini yang memenuhi. Ya. Oke. Jadi bentuk dari negatif cos X dikurangi sin X, nah itu sama dengan akar 2 R-nya cos X dikurangi alfa 225. Nah, jadi benar ya. Nah, terbukti seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh ketiga. Hitunglah nilai maksimum dan minimum dari setiap fungsi berikut, yaitu fx sama dengan akar 3 cos x dikurangi sin x dan fx sama dengan 16 dibagi 15 sin x dikurangi 8 cos x tambah 25. Nah, jadi materi ini juga kita bisa tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, mungkin kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 di fungsi trigonometri, cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, nanti saya ingat kembali ya. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama ya, yang A. Jadi akar 3 cos X dikurangi sin X. Nah, ini kita coba ubah ke bentuk R cos X dikurangi alfa ya.
Nah, nanti kalau kalian mau ubah ke bentuk R sin X tambah alfa juga silakan. Nah, ini misalkan di pembahasan ini saya gunakan ini. R cos X dikurangi alfa. Jadi koefisien dari cos X itu adalah A-nya. Jadi A-nya adalah akar 3, ya kan? B-nya adalah negatif 1. Nah, akar 3, negatif 1 ini kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, ini berada di kuadran keempat, ya kan? Akar 3 positif negatif 1. Nah, ini di sini, di kuadran keempat, ya. Oke. Nah, kita cari R-nya berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat, akar dari akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan, di akar 3 tambah 1 jadi akar 4, nah itu adalah 2, ya. Nah, sekarang tan alfa berarti B per A, jadi alfa tan alfa itu sama dengan min 1 per akar 3, nah ini sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, oke. Jadi negatif 1 per 3 akar 3 merupakan hasil dari sudut istimewa, jadi bisa kita tentukan ya dengan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, jadi masih ingat caranya? Jadi ini kita dapatkan hasilnya adalah tan 150 derajat, ya. Jadi alfa sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180. Jadi kalau K-nya 0 berarti ini 150 derajat. Di kuadran kedua tidak memenuhi ya. Nah, jadi kalau K-nya sama dengan 1, nah ini 1 kali 180 tambah 150 jadi 330. Nah, ini di kuadran keempat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang memenuhi. Oke. Jadi bentuk dari akar 3 cos X dikurangi sin X, nah ini sama dengan 2 cos X dikurangi 330 derajat. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya, karena kita sudah menjadikan ke bentuk tunggal seperti ini. Nah, kalian masih ingat bentuk umum dari kosinus, fungsi kosinus, yaitu A cos K X plus minus alfa plus minus C. Nah, jadi kita kalau mau menentukan nilai maksimum itu sama dengan mutlak dari amplitudo plus minus C-nya. Mutlak amplitudo. Amplitudo itu yang berada di depan ini. Nah, berarti 2, ya kan? Nah, berarti 2 plus minus C. Plus minus C, ya. Oke, jadi karena C-nya adalah 0, berarti 2, ya, ditambah 0. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 2. Seperti itu, ya. Nah, berarti kalau nilai minimum itu adalah negatif dari mutlak A-nya plus minus C. Berarti sama dengan negatif 2, ya kan? Nah, jelas ya? Oke. Sekarang kita ke yang B-nya supaya lebih jelas lagi untuk materi ini. Nah, 16 dibagi 15 sin X dikurangi 8 cos X ditambah 25. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya di sini. Nah, di bagian 15 sin X dikurangi 8 cos X ini. Nah, kita akan mengubahnya ke bentuk tunggal. Nah, jadi misalkan saya mau ubah ke bentuk R sin X tambah alfa, ya. Seperti ini. Nah, maka A-nya adalah 15, B-nya adalah negatif 8. Nah, maka ini 15, negatif 8 itu berada di kuadran keempat. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita cari R-nya, berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, jadi akar dari 15 kuadrat ditambah negatif 8 dikuadratkan. Jadi akar 225 ditambah 64. Jadi akar 289. Jadi 17, seperti itu. Nah, sekarang kita cari tan alfanya, jadi B per A. Jadi alfa sama dengan tan alfa sama dengan negatif 8 per 15. Nah, ini sama bukan nilai sudut sudut istimewa juga ya. Jadi alfa sama dengan arkes tan negatif 8 per 15. Oke, jadi kalau kita cari di kalkulator hasilnya adalah negatif 28,07 derajat. Nah, oke. Jadi supaya kita bisa mencari di kuadran keempatnya, kita gunakan persamaan trigonometri ya. Jadi tan alfa sama dengan tan negatif 28,07 derajat. Ya, kan sama maksudnya ya. Jadi alfanya sama dengan negatif 28,07 derajat ditambah K kali 180. Jadi kalau K-nya 0 berarti alfanya adalah negatif 28,07 derajat. Nah, ini di kuadran keempat. Oke. K sama dengan 1 berarti 151,93. Kuadran kedua tidak memenuhi ya. K sama dengan 2 adalah 331,93. Nah, ini di kuadran keempat. Nah, misalkan saya pilih yang ini aja ya, 331,93. Nah, nanti kalau kalian pilih yang ini juga tidak masalah. Nah, oke. Jadi hasilnya adalah 331,93 untuk alfanya. Oke, jadi bentuk 15 sin X dikurangi 8 cos X itu sama dengan R sin X tambah alfa. R-nya adalah 17.
sin X ditambah alfanya adalah 331,93 derajat. Seperti itu. Oke, jadi kalau bentuk ini sama dengan bentuk umumnya yaitu A sin KX plus minus alfa plus minus C. Jadi hampir sama seperti yang cos tadi ya. Jadi nilai maksimumnya adalah mutlak A plus minus C. Jadi A-nya adalah 17. Jadi 17 ditambah C-nya adalah 0. Nah, tidak ada, berarti tinggal 17 maksimumnya. Nah, minimumnya adalah negatif dari 17, seperti itu. Nah, ini adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari bentuk 15 sin X dikurang 8 cos X, bukan nilai maksimum dan minimum dari fx. Kita cari nilai maksimum dan minimum dari fx-nya. Jadi misalkan 17 sin X ditambah 331,93 derajat itu hasilnya adalah 17 yang maksimumnya, maka nanti fx itu sama dengan 16 ya, yang di atas ini 16 dibagi karena hasil dari 15 sin X dikurangi 8 cos X itu sama dengan 17 sin X tambah 331,93 derajat dan dimisalkan sama dengan 17 yang maksimumnya, maka kita bisa ubah langsung 17 ditambah 25. Jadi 16 per 42. Jadi 8 per 21 gitu. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk minimumnya hasilnya, yaitu negatif 17. Jadi fx sama dengan 16 dibagi negatif 17 tambah 25. Itu sama dengan 16 dibagi 8. Jadi sama dengan 2. Seperti itu. Nah, menurut kalian mana hasilnya yang lebih besar? 2 atau 8 per 21? Nah, tentunya 2 ya. Jadi nilai maksimum dari fx itu adalah 2. Minimumnya adalah 8 per 21. Seperti itu. Oke? Nah, itu pembahasan kita di bentuk khusus trigonometri. Jadi ini materi terakhir di trigonometri analitika. Jadi kita nanti bisa lanjutkan ke materi bab selanjutnya ya. Oke, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.